Halo Sobat Yurka, selamat berjumpa dalam acara Opus, obrolan seputar kampus. Sebuah program dari Yurka TV yang mengangkat tema-tema seputar kampus. Sobat Yurka, kalau misalkan selama ini kita mendengar orang membicarakan ITS dari sisi teknologi ataupun sains, mungkin sudah biasa ya. Tapi kalau misalkan kita membicarakan ITS dari sisi organisasi yang bergerak dalam bidang spiritual ataupun agama, atau mungkin bisa disebut dakwah, mungkin bisa menarik ya. Oleh karena itu, tema yang akan diangkat dalam opus kali ini adalah dakwah di kampus, di mana kita akan bisa mengenal lebih jauh tentang organisasi di ITS yang bergerak dalam bidang dakwah tersebut, yaitu Jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS, atau yang dikenal dengan JMMI ITS. Saya sudah mengundang ketua umumnya, jadi daripada penasaran seperti apa JMMI itu, lebih baik kita langsung mengobrolkan saja dengan orangnya. Assalamualaikum, Revi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Revi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Ya, Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang JMMI. ya Mas, silakan. Mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan adalah sebenarnya visi dari JMMI sendiri itu apa sih? Visi JMI sendiri, ya kita sekarang berarti ngobrol banyak tentang JMI ya. Jadi sebelumnya JMI itu adalah Jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS yang bergerak dalam bidang dakwah, berdiri sejak tahun 1989 dan saat ini JMI ITS kepengurusan 2010-2011 itu memiliki visi bersatu mewujudkan sinergisitas gerak langkah dakwah kampus berbasis pembinaan menyongsong Indonesia yang Islami. Jadi kita punya visi yang juga cukup besar menyongsong Indonesia yang Islami. Lalu untuk pastinya untuk mencapai suatu visi, suatu organisasi itu mempunyai rencana-rencana dari atau program kerja yang mungkin rutin dilaksanakan. Jadi program kerja yang biasanya dilaksanakan untuk mencapai visi tadi itu sebenarnya apa aja sih? Kalau secara umum ITS di JMI ITS ya kita punya saat ini sudah punya 54 program yang eventual dan untuk mencapai visi tersebut kita salah satunya adalah program-program yang disebut dengan Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Jurusan. Itu ada pelatihan manajerial lembaga dakwah jurusan, kemudian ada integralistik aktivis dakwah kampus ITS dan agenda-agenda bersama se-ITS yang itu lingkupnya untuk mencapai visi. Tapi sedangkan agenda yang untuk mencapai visi secara umum, itu visi dakwah adalah kegiatan mentoring, Ramadan di kampus, kemudian siar-siar seperti kajian-kajian rutin Manarul dan sebagainya. Banyak hal lagi yang mungkin bisa disampaikan. Banyak, ada 54 program kerja. Yang eventual. Ya, eventual. Tadi saya mendengar ada keterkaitan ya antara JMMI dengan lembaga-lembaga kajian di jurusan. Ya. Sebenarnya mungkin bisa diceritakan lebih spesifik lagi keterkaitannya itu misalnya dalam rangka apa sih? Jadi kalau berbicara tentang dakwah tidak lepas dari elemen-elemen yang harusnya banyak mensupport dakwah itu sendiri. Tidak hanya berbasis di pusat, di tingkat institusi, tapi juga harus bisa menyentuh ke elemen-elemen yang lebih karena di lembaga ITS yaitu jurusan. Sehingga adanya lembaga dakwah jurusan ini dimunculkan untuk bisa memberikan pemahaman Islam yang lebih menyentuh kepada kalangan-kalangan tadi. Nah, adapun hubungannya antara JMMI dengan lembaga dakwah jurusan itu adalah sebuah sinkronisasi ya. Jadi adanya JMI untuk mengarahkan, kemudian JMI untuk bisa membimbing teman-teman lembaga dakwah jurusan agar lembaga dakwah jurusan itu bisa aktif, bisa memberikan kegiatan-kegiatan kajian yang rutin, kemudian pembinaan mentoring yang juga intens, sehingga JMI harapannya adalah bisa memotori, kemudian bisa menghidupkan ya lembaga dakwah jurusan yang ada di ITS ini. Mungkin secara umum program kerja yang dimiliki oleh JMMI itu bersifat internal kampus ITS. Ada nggak program-program yang bersifat eksternal, misalkan berhubungan dengan masyarakat sekitar, kemudian ya pokoknya eksternal kampus lah, ada nggak? JMMI punya yang namanya Badan Pelayanan Umat, sebuah badan semi otonom yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan bagi
masyarakat sekitar ITS, yaitu di Keputih, di Kebang, Karangmenjangan dan sebagainya. Dan ini JMI kalau dalam hal agenda-agenda ataupun aktivitas sosial di luar kampus itu ada program kakak asuh, PKA, program kakak asuh. Jadi kita punya binaan adik-adik ya, SD, SMP, SMA yang kita berikan pengajaran ya, berupa materi-materi pelajaran dasar seperti matematika, bahasa dan sains. Kemudian juga kita punya binaan ibu-ibu. Nah, binaan ibu-ibu yang kita ngajari ngaji, ya kan? Kemudian juga kita bimbing juga bagaimana membina anak-anak dan sebagainya. Kemudian juga samping dengan warga sekitar, kita juga punya program yang namanya tour to lembaga dakwah kampus di Indonesia yang lainnya. Jadi kita punya program untuk mengadakan perjalanan ya, nantinya insya Allah di bulan nanti untuk mengunjungi beberapa kampus yang kita rasa lembaga dakwah kampusnya itu bisa dijadikan referensi untuk dakwah kampus di Indonesia. Itu dibanding istilahnya. Ya, seperti itu. Gini, JMMI sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi memiliki banyak program kan, baik bersifat internal maupun eksternal. Dan saya pikir dalam setiap pelaksanaan suatu program kerja pasti terdapat hambatan-hambatan yang biasa dihadapi. Apalagi terutama program-program kerja yang berhubungan dengan eksternal kampus, yaitu kan biasanya kita kan mahasiswa juga mengalami beberapa kesulitan gitu. Biasanya hambatan-hambatan yang dihadapi itu seperti apa aja? Hambatan yang dihadapi ya, jadi karena tadi saya sampaikan ada 54 program eventual dan juga kalau dihitung-hitung program dakwahnya JMI itu lebih dari 100, kan hampir 200 kalau dihitung yang sifatnya rutin. Ada yang rutin, ada yang kecil-kecil lah seperti itu, tim buat buletin juga. Nah, jadi hambatannya memang pertama itu adalah kita mengorganisir sumber daya manusianya yang paling sulit, karena kita punya pengurus atau pengurus itu di JMI sendiri di pusat itu adalah 225 orang. Banyak ya. 225 orang. Sedang BEM aja kan nggak nyampe 200. Nah, kita sampai 225, sehingga ini yang harus kita manage ya, bagaimana teman-teman SDM pengurus ini bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang hambatannya sering terjadi itu. Terus yang kedua, kalau di eksternal ya, kalau di eksternal kampus memang yang sulit kita adalah karena tadi program-programnya itu bersifat pengajaran, pembinaan pada masyarakat sekitar. Memang yang dibutuhkan itu adalah bagaimana cara kita menarik pengajar-pengajar itu, menarik pengajar-pengajar itu agar bisa komitmen dalam memberikan pelayanannya kepada umat atau masyarakat sekitar. Jadi dengan kita sekarang sudah melakukan kerjasama dengan pihak BA KITS. Kita melakukan kerjasama ya untuk memberikan beasiswa bagi yang ingin menjadi pengajar untuk desa binaannya JMI ITS gitu. Biasanya dalam menghadapi setiap hambatan-hambatan itu solusi yang dilakukan seperti apa aja sih? Solusi yang dilakukan ya. Kalau untuk program-program yang sifatnya tadi pelatihan, kemudian objeknya, kalau objeknya nggak 100% sama, ya misalnya kita mengadakan untuk pengurus JMI sendiri, itu kita tetap mengadakannya dengan membuat publikasi yang intens terlebih dahulu, kemudian baik itu via publikasi di jurusan, tempat-tempat umum ataupun SMS, nah itu tetap kita intens dulu, kita bisa hadir di acara-acara kita. Kemudian juga kalau misalnya untuk mahasiswa baru, kita usahakan agar tidak berbenturan dengan agenda-agenda besar di Ormawa ITS. Seperti kalau misalnya ada gerigi ITS, nggak mungkin kita mengadakan mentoring klasikal ataupun green open mentoring, kan nggak mungkin. Sehingga kita mensiasatinya adalah dengan saling mensinkronkan gitu. Dan juga salah solusi kita adalah dengan banyak bersilaturahim dengan teman-teman Ormawa juga, karena strukturnya JMI itu tidak dalam Ormawa, tapi dia langsung dari rektor, PR3 dan TPKI. Jadi tidak melalui struktur KM ITS, tidak. Sehingga kita banyak aktif untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman BEM ya. Kemudian mungkin
bagi teman-teman atau adik-adik angkatan yang mungkin masih belum bergabung dengan JMMI, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Revi? Kalau bagi adik-adik yang pengen masuk ke JMMI, insya Allah tidak terlalu sulit ya. Kita ada namanya program studi Islam tahap pertama. Nanti insya Allah akan diadakan awal semester genap. Jadi bagi adik-adik 2010 terutama ya yang mungkin mau bergabung dengan JMMI, itu bisa melalui proses level tahap pertama itu tadi. PSI. Jadi PSI itu. Jadi ada kalau di JMMI itu kalau ketika mau jadi sampai pengurus intinya itu harus ada tahapan-tahapannya. Istilahnya marhalah kalau di dalam bahasa Arabnya. Jadi kita ada jenjang-jenjang kaderisasi. Kaderisasi yang paling awal sekali adalah dengan PSI itu. Jadi silakan nanti gabung itu. Ataupun nanti ketika tidak sempat masuk dan bergabung dalam PSI ini, kita juga nanti akan mengadakan open recruitment di awal kepengurusan. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir ya. Jadi tetap semuanya bisa kesempatan masuk ke JMMI. Dan jangan lupa pula bahwa tidak hanya JMMI pusat ya, di lembaga dakwah di pusat, tapi juga bisa melalui lembaga dakwah jurusan yang ada di masing-masing jurusan. Itu pun pada intinya sama, kita berdakwah, kita mensiarkan Islam, ya kan? Cuman skupnya saja yang berbeda, skupnya institusi atau skupnya jurusan. Mentoring juga salah satu media untuk bisa melihat siapa yang ingin aktif di JMMI ke depan, ya kan? Kegiatan rutinnya mentoring. Mentoringnya jangan lupa. Perbincangan yang sangat menarik sekali dengan Effendi. Terima kasih atas waktunya. Saya jadi tahu lebih banyak tentang JMMI. Ya, Sobat Mereka, demikianlah perbincangan saya dengan Revi Effendi, Ketua Umum dari Jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS. Semoga perbincangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Nur Halim Kusuma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan bersama Opus, mari buka mata tentang dunia kampus.